teman-teman, apa kabar? PKMB kita akan membahas tentang bahasa roh. Yuk siapin diri kita agar kita terus mengikuti PKMB pada hari ini. Untuk memulai PKMB pada sore hari ini, kita mau angkat satu pujian dulu yuk. Bila Roh Allah ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menangis bertindak menangis. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menangis bertindak menangis. Bukan menangis, bukan menangis, bukan menangis bertindak menangis. Bukan menangis, bukan menangis bertindak menangis. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menangis bertindak menangis. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menangis bertindak menangis. Bukan menangis, bukan menangis, bukan menangis bertindak menangis. Bukan menangis, bukan menangis, bukan menangis bertindak menangis. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Sekarang kami mau bersekutu bersama, berkati persekutuan kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 1 Korintus 13 ayat 1-2 mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerinci. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bahasa roh yang dikupas dari ayat tersebut. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Roh-Mu yang hidup. Berserah penuh di hadirat
Sore kembali kita dalam kesempatan ini untuk kita belajar bersama. Beberapa bulan yang lalu saya sudah sedikit menyinggung tentang bahasa roh secara umum, dan saat ini saya rindu untuk kita boleh melihat secara khusus, lebih spesifik. Kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang fenomena bahasa roh, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang bahasa roh ini sesungguhnya memang mengapa saya memberikan fenomena gitu ya. Mengapa saya mengungkapkan sebagai sebuah fenomena? Jadi dalam beberapa tahun ini kalau kita mau sedikit menghitung mundur, dalam beberapa tahun ini memang kita diperhadapkan kepada ya sebuah fenomena. Kalau kita mau katakan fenomena karismatik gitu ya. Di mana ketika muncul istilah bahasa roh, bagaimana ketika orang kemudian mengkaitkan bahasa roh ini dengan orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Nah, kesempatan ini kita akan melihat secara khusus tentang fenomena ini supaya kita juga semakin jelas dalam kita memahami, dalam kita mengerti, dalam kita belajar bersama tentang bahasa roh ini. Kalau kita melihat sesungguhnya dalam kehidupan kita, fenomena dalam bahasa Yunani diartikan sebagai painomenon, yang berarti apa yang terlihat. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan tentang hal-hal yang dapat dilihat. Sesuatu yang luar biasa, keajaiban, kenyataan. Nah, di depan saya katakan mengapa saya memberikan judul tentang fenomena, bahwa kita saat ini diperhadapkan kepada sebuah kenyataan, ya bertahun-tahun ini kita melihat ada hal yang kemudian menjadikan sebuah gerakan tersendiri tentang bahasa roh ini. Mengapa saya mengatakan hal ini sebagai fenomena? Karena kalau kita melihat dari kemunculannya sampai sekarang, hal ini masih menjadi sebuah perdebatan. Orang masih pro, ada orang yang kontra, ada kelompok-kelompok tertentu yang membanggakan, kemudian dalam sisi yang lain, ada kelompok-kelompok tertentu yang kemudian menilai negatif dengan munculnya gerakan ini, atau munculnya fenomena ini yang ada di lingkup kehidupan gereja sampai saat ini. Oleh karena itu saat ini kita akan melihat secara lebih khusus, lebih spesifik bagaimana dalam kehidupan kita melihat apakah bahasa roh ini memang tertulis dalam teks Alkitab. Mengapa ini sangat penting? Karena untuk kita menguji tentang fenomena ini menjadi sesuatu yang benar atau ini menjadi sesuatu yang tidak benar, maka kita harus menguji kembali dengan kebenaran Alkitab. Kita harus kembali kepada teks Alkitab itu sendiri, bagaimana Alkitab mengungkapkan, bagaimana Alkitab menuliskan, bagaimana kemudian Alkitab mengungkapkan tentang bahasa roh itu sendiri. Kalau kita melihat dalam beberapa bulan yang lalu saya sempat menyinggung tentang istilah glossolalia. Kalau kita melihat dalam bahasa Yunani, glossolalia merupakan gabungan dua kata, yaitu glossa yang berarti lidah dan laleo yang berarti berbicara. Kata laleo sendiri dalam Alkitab tidak pernah dipergunakan terlepas dari glossa. Dan kata Yunani glossa yang kemudian dalam bentuk plural adalah glossais, muncul di dalam Alkitab sebanyak 50 kali hanya untuk dua arti. Hal ini ingin kita lihat bahwa di mana penggunaan kata ini yaitu hanya diungkapkan 50 kali hanya untuk dua arti. Yang pertama adalah untuk organ tubuh manusia, atau kita melihatnya secara biologis, kemudian dalam bahasa yang dipakai oleh sebuah kelompok budaya atau linguistik.
Ketika dipakai dalam pengertian kedua atau secara linguistik, maka glossais atau glossolalia ini adalah tentang sesuatu yang dimaksudkan tentang bahasa yang dikenali di dunia ini. Nah, di awal kita bisa melihat tentang apa yang dituliskan di dalam teks Alkitab ini. Kemudian kalau kita melihat permunculan atau munculnya bahasa lidah di dalam perjanjian baru, ini ada dalam bagian beberapa kitab. Di antaranya dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang keempat, kemudian ayat yang ke-11, ayat yang ke-26, kemudian Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10, ayat yang ke-46, Kisah Para Rasul 19, ayat yang ke-6, kemudian dalam 1 Korintus 12, sampai 1 Korintus 14. Ada keterbatasan untuk kita mengkaji lebih luas. Tetapi paling tidak dari nats-nats Alkitab ini, kita akan bisa melihat apa yang sesungguhnya ingin diungkapkan oleh teks Alkitab ini tentang fenomena bahasa roh itu. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10 ayat yang ke-46, kemudian Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-6, saya membacakan Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-46 dan Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-6 di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia yang dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dikatakan sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Di dalam teks Alkitab yang sekarang kita punyai, mungkin saudara dan saya pegang saat ini, dalam teks, dalam terjemahan bahasa Indonesia, dari Lembaga Alkitab Indonesia memang menuliskan bahwa LAI menuliskan dengan bahasa roh atau menerjemahkan dengan bahasa roh. Tetapi kalau kita melihat di dalam Alkitab asli atau teks asli Alkitab Perjanjian Baru berbahasa Yunani, apa yang diartikan dalam Lembaga Alkitab Indonesia dengan bahasa roh tertuliskan lalauton atau berbahasa glossais dengan lidah. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-6 dikatakan elelaun atau berbahasa glossais dengan lidah. Nah, dari dua hal ini sesungguhnya kita bisa melihat dan Alkitab menuliskan teks Alkitab dalam bahasa Yunani menuliskan bahasa roh ini dengan glossais atau lidah, bahasa lidah. Dari sini kita bisa melihat ada persoalan yang kita temui atau permasalahan yang kita jumpai di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Alkitab bahasa Indonesia. Artinya apa? Bahwa ada bukan kesalahan, tetapi kurang pas di dalam mengartikan atau menerjemahkan. Kalau kita melihat di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 30 sebagai perbandingan yang lain, dalam Lembaga Alkitab Indonesia dalam bahasa Indonesia dikatakan,
atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan atau untuk menyembuhkan orang, atau untuk berbicara dengan berbagai bahasa yang ajaib. Kemudian di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, terjemahan Alkitab firman Allah yang hidup dikatakan, apakah semua orang dapat menyembuhkan orang sakit? Tentu saja tidak. Apakah kita semua diberi kuasa oleh Allah untuk berbicara dalam bahasa-bahasa yang belum pernah kita pelajari? Artinya apa? Perbandingan terjemahan di sini, ini yang harus kita lihat secara luas dalam kehidupan kita. Artinya dalam kita ingin menafsirkan, dalam kita ingin menggali kebenaran yang sesungguhnya, maka kita harus kembali kepada teks Alkitab. Terlebih kita kembali ketika kita berbicara dalam perjanjian baru, maka kita harus kembali kepada teks Alkitab yang tertulis dalam bahasa Yunani itu sendiri. Dan di sini kita bisa menemukan, kalau kita melihat kasus di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua di dalam Pentakosta, di sini kita bisa melihat apa yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua. Saya memulai ayat yang kelima sampai ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-12. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Apa yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul 2, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-12, mempertegas bahwa ketika Roh Kudus turun, para rasul mereka berbahasa lain, berbahasa asing yang mereka sendiri sesungguhnya tidak pernah pelajari. Bahkan dikatakan dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12 menunjukkan bahwa orang-orang yang hadir adalah orang-orang dari latar belakang bahasa yang begitu banyak, bahasa yang beraneka macam, tetapi para rasul bisa berbahasa orang-orang yang datang pada waktu itu. Nah, inilah yang kita lihat bahwa mereka tidak sedang berbahasa roh, tetapi Alkitab menuliskan bahasa lidah.
Di mana di sini Roh Kudus memampukan para rasul untuk mereka bisa berbahasa asing yang tidak pernah mereka pelajari. Tetapi bahasa itu adalah bahasa yang dimengerti oleh orang lain. Dikatakan ada orang Arab yang ada pada waktu itu, mereka tahu karena para rasul berbicara dalam bahasa Arab. Orang-orang yang kemudian dari Kreta pun mereka tahu karena para rasul berbahasa bahasa Kreta. Nah, ini yang ingin diungkapkan bahwa bahasa ini bukan mereka berbahasa roh, bahasa yang tidak dimengerti, tetapi mereka berbahasa asing, berbahasa yang dimengerti oleh mereka sendiri. Orang-orang yang datang dari latar belakang budaya, latar belakang bahasa, mereka mengerti apa yang dikatakan oleh para rasul. Mereka orang-orang Arab seolah-olah mereka mendengar bahwa para rasul berbahasa Arab. Orang-orang Yahudi, kemudian bagaimana orang-orang Kreta, termasuk di sini orang Firgia, orang Pamfilia, mereka sepertinya mendengar bahwa para rasul sedang berbicara dalam bahasa mereka. Nah, yang pertama kita bisa melihat dalam teks Alkitab di sini, bahwa yang dimaksudkan bukan bahasa roh, bahasa yang tidak dimengerti, tetapi tentang bahasa yang sangat dimengerti oleh orang lain. Sehingga ketika kita berbicara tentang bahasa roh, bukan tentang sesuatu yang tidak dapat dimengerti, tetapi bahasa roh di sini dalam konteks Alkitab adalah bahasa yang dapat dimengerti. Artinya apa? Kasus di dalam Pentakosta di sini adalah bagaimana ketika Roh Kudus memampukan para rasul untuk mereka bisa berbahasa asing yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya. Dan orang-orang yang datang pada waktu itu mereka tahu apa yang mereka bicarakan. Teks Alkitab memberitahukan kepada kita. Patut dicatat bahwa istilah atau frasa bahasa roh tidak dimunculkan dalam teks asli Alkitab berbahasa Yunani. Artinya dalam teks Alkitab bahasa Yunani tidak dimunculkan tentang bahasa roh. Tetapi yang tertulis adalah bahasa lidah. Jelas itu ya, di sini jelas bahwa yang dimaksudkan di dalam teks Alkitab tentang bahasa lidah adalah tentang kemampuan seseorang oleh karena kuasa Roh Kudus yang mereka dapat berbahasa asing yang tidak pernah mereka pelajari, tetapi menjadikan orang lain mengerti. Yang kedua, apakah ada kaitan antara kepenuhan roh dengan bahasa lidah? Saya tidak mau mengatakan lagi dengan bahasa roh, karena di awal kita sudah menemukan bahwa sesungguhnya Alkitab, dalam teks asli Alkitab berbahasa Yunani tidak pernah memunculkan bahasa roh. Yang ada adalah bahasa lidah. Kalau kita kembali melihat kasus dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai 12 tadi jelas. Para rasul mereka dikaruniai roh untuk berbahasa asing yang dapat dimengerti oleh setiap mereka yang hadir, sekalipun mereka dengan latar belakang budaya, latar belakang bahasa yang berbeda. Yang kedua, apakah kemudian ada kaitan antara kepenuhan roh dengan kemampuan bahasa lidah? Hal yang harus kita lihat dalam kehidupan kita, bagaimana dalam kehidupan kita tidak selalu kepenuhan roh tidak selalu berhubungan dengan kemampuan berbahasa lidah. Ketika orang menganggap bahwa
tingkat kedewasaan kerohanian seseorang akan mencapai tingkat tertinggi ketika seseorang bisa berbahasa roh. Sekali lagi, Alkitab telah memberitahukan kepada kita, teks Alkitab memberitahukan kepada kita, Alkitab tidak pernah mengungkapkan bahasa roh. Alkitab mengungkapkan bahasa lidah, di mana tentang bahasa yang dimengerti oleh orang lain sekalipun mereka tidak pernah mempelajari bahasa itu sebelumnya. Yang kedua, di sini kita ingin melihat bahwa tidak selalu berhubungan bahwa ketika seseorang dipenuhi oleh roh dengan kemampuan berbahasa lidah. Alkitab juga memberitahukan dan mencatat kepada kita ada begitu banyak karunia yang dianugerahkan kepada kita. Kalau kita melihat bagaimana Petrus dikaruniai kemampuan untuk mengajar yang luar biasa. Bagaimana Petrus memiliki karunia untuk berkhotbah secara luar biasa. Dan kita melihat bagaimana Stefanus dikaruniai penglihatan. Artinya apa? Bahwa kepenuhan roh tidak selalu dengan kemampuan berbahasa lidah. Bahwa kepenuhan Roh Kudus tidak selalu identik dengan kemampuan berbahasa lidah. Atau ukuran seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah tentang seseorang yang mampu berbahasa lidah. Tidak. Kepenuhan Roh Kudus adalah awal bagi kehidupan seseorang. Bagaimana ketika kehidupannya, ketika dia menjadi percaya, maka dia diubahkan dalam kehidupannya. Ketika kemudian roh mengaruniakan karunia-karunia yang lain di dalam kehidupannya, roh bisa mengaruniakan karunia yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Baptisan Roh Kudus bukan berbicara mengenai manifestasi bahasa lidah. Dan bukan berbicara mengenai kepenuhan Roh Kudus, melainkan berbicara mengenai awal pencurahan api Roh Kudus yang memurnikan rohani manusia, yang mulanya terjadi pada para rasul pada hari Pentakosta. Dan kebetulan baptisan Roh Kudus saat itu diikuti dengan kepenuhan Roh Kudus berupa karunia berbahasa lidah. Artinya konteks yang terjadi di dalam kisah para rasul ini adalah kasuistis. Tidak semua orang akan mengalami hal yang sama. Kepenuhan roh tidak selalu identik dengan kemampuan berbahasa lidah. Yang pertama, kita menjadi tahu bahwa tidak ada istilah bahasa roh dalam terjemahan Alkitab asli, dalam teks asli Alkitab. Kemudian kalau kita membandingkan tadi antara terjemahan baru, kemudian kita bandingkan dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kemudian kita bandingkan dengan terjemahan firman Allah yang hidup, artinya apa? Bahwa dalam bahasa Indonesia sehari-hari pun tidak menerjemahkan sebagai bahasa roh, tetapi bahasa lain. Kemudian di dalam firman Allah yang hidup pun tidak menerjemahkan dengan bahasa roh, tetapi diterjemahkan dengan bahasa asing. Yang kedua, bahwa tidak ada sebuah ukuran yang sama antara satu orang dengan orang yang lain, bahwa setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus selalu mereka harus bisa berbahasa lidah. Tidak. Contohnya jelas. Bagaimana ketika Petrus dikaruniai kemampuan atau karunia berkhotbah. Kemudian Stefanus dikaruniai penglihatan. Sama dengan kehidupan kita sekarang ini. Di antara saudara, kaum muda, satu dengan yang lain pasti tidak sama. Ada di antara Anda yang luar biasa
dikaruniai Tuhan dalam bermain musik. Ada di antara Anda yang dikaruniai oleh Tuhan untuk bernyanyi, untuk melayani dalam bidang-bidang yang lain. Artinya apa? Kepenuhan roh tidak terbatas kepada berbahasa lidah. Roh yang sama bisa memberikan karunia-karunia yang lainnya. Yang ketiga, ini yang penting untuk kita perhatikan. Apa respon kita sebagai kaum muda baptis tentang fenomena bahasa roh ini? Penting untuk kita pahami bersama. Sekali lagi, mari kita kembali kepada teks Alkitab. Rasul Paulus mengungkapkan ada begitu banyak karunia. Ada karunia untuk mengajar, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk bernubuat, kemudian sekalipun bahasa lidah juga masuk dalam karunia itu, tetapi kita juga harus melihat dengan jelas. Rasul Paulus ingin mengungkapkan dengan jelas kepada kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-13, 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, kemudian ayat yang ke-8. 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, kemudian ayat yang ke-8 dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat yang ke-8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh dalam terjemahan bahasa Indonesia LAI, terjemahan baru dikatakan bahasa roh. Kalau kita kembali melihat dalam teks Alkitab adalah bahasa lidah. Akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, di sini yang menguatkan kita bahwa sesungguhnya Rasul Paulus melihat karunia-karunia itu di dalam teks Alkitab ini, dalam ayat yang ke-8, kasih tidak berkesudahan, tetapi karunia-karunia yang ada itu akan berakhir. Bagi Anda kaum muda, jangan pernah Anda merasa bahwa Anda tidak dikuasai, tidak dipenuhi oleh Roh Kudus ketika Anda tidak bisa berbahasa lidah. Sekali lagi, karunia berbahasa lidah sama nilainya dengan karunia bermain musik, karunia bernyanyi. Dan Rasul Paulus ingin mengingatkan ada hal yang jauh lebih penting, ada hal yang jauh lebih mendasar, yaitu kasih. Alkitab tidak pernah menuliskan tentang sesuatu yang tidak dapat dimengerti, sesuatu yang tidak dapat dipahami. Keterbatasan waktu ini, ya, mungkin kita masih punya pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya. Anda yang punya pertanyaan, Anda bisa ya kirim pesan dari komentar di sini, ya. Nanti kita bisa sharing melalui kolom komentar ini. Dan kita rindu untuk kita bisa bertumbuh bersama. Dan Anda sebagai kaum muda baptis, terutama kaum muda Gereja Baptis Indonesia Waru, percayalah Tuhan mengaruniakan pada diri Anda
Setiap karunia yang berbeda, tapi karunia itu karunia yang luar biasa untuk kehidupan Anda. Tetap semangat, tetap melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh percaya kami sangat terbatas untuk mengerti dan memahami. Kami sungguh rindu biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja berkarya dalam setiap hati kami untuk memahami dengan jelas, memahami dengan benar apa yang seringkali menjadi pergumulan, pertanyaan dalam kehidupan kami tentang kebenaran-kebenaran yang muncul di antara kehidupan kegerejaan, terutama di kalangan kaum muda. Kami sungguh rindu untuk mereka tetap ditumbuhkan dalam karunia-karunia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka sekalian. Ialah mereka boleh sungguh-sungguh, boleh mempersembahkan setiap karunia, setiap talenta yang boleh Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk kaum muda Gereja Baptis Indonesia Waru. Kami sungguh rindu untuk kaum muda baptis di Indonesia. Untuk Tuhan boleh terus berkarya, Tuhan memberkati kehidupan mereka sekalian. Kami mau serahkan Tuhan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku rendaku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Shalom teman-teman, besok tanggal 6 Juni tetap ada PKMB jam 6 sore, stay tune ya. Terima kasih, stay safe, stay healthy, and God bless you.